Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pengadilan. Senang sekali saya Agista Sofia Paramadina dapat berjumpa dengan kawan-kawan semua dalam program Ngopi Bareng Pakar, Ngobrol Pagi bareng Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif. Dalam program kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh seorang narasumber yang juga berstatus sebagai hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu Bapak Muhammad Jauhari. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. kita juga sehat Pak. Ya. Pak boleh minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol? Bisa. Kita akan membahas mengenai upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif. Nah, kan Pak, kita kan sudah tahu bersama bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta ini selalu berusaha untuk mewujudkan menjadi pengadilan yang inklusif, yaitu di mana pengadilan itu harus memiliki semua fasilitas yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, yaitu kaum rentan termasuk juga penyandang disabilitas. Ya. Pak bisa minta tolong dijelaskan di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri mungkin sudah ada inovasi atau fasilitas apa saja yang sudah tersedia ya? Ya, terima kasih Mbak Agista, Sobat Pengadilan semua. Jadi Pengadilan Agama Yogyakarta itu sudah bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusi, yaitu pengadilan yang bisa diakses oleh semua pihak. Dan untuk itu Pengadilan Agama Yogyakarta sudah menyediakan banyak fasilitas yang untuk memudahkan para pihak atau tamu pengadilan itu mengakses Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mudah, nyaman, dan semuanya bisa dilayani dengan ramah. Pelayanan yang sempurna. Itu yang kami usahakan. Tetapi Mbak Agista, Sobat Pengadilan, sepertinya kalau kita mau melihat sarana prasarana Pengadilan Agama Yogyakarta, kita tidak bisa hanya duduk di sini saja. Ya, jadi kita harus turun langsung, kita keliling ke kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, ya, Sobat Pengadilan. Jadi kita keliling langsung, kita melihat dan nanti saya jelaskan sambil jalan. Siap. Gitu ya. Boleh Pak, menarik, kita mungkin juga tertarik untuk meninjau langsung ke lokasi-lokasi inovasi apa saja sih yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta itu sendiri. Oke, baik. ayo. Oke, siap Bapak. Ya. Ayo teman-teman, ikuti kita langsung ke lokasi yang dituju. Ya, baik Sobat Pengadilan, saat ini saya bersama Pak Jauhari sudah berada di halaman depan kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pak Jauhari, mungkin bisa dijelaskan saat ini di kantor Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri sudah tersedia pelayanan, fasilitas, sarana prasarana apa saja yang sudah ada bagi masyarakat penyandang disabilitas, khususnya kaum rentan. Terima kasih Mbak Agista, Sobat Pengadilan. Ya, jadi Pengadilan Agama Yogyakarta itu sudah menyiapkan banyak fasilitas. Saya jelaskan mulai dari yang pertama. Guiding block, ada disiapkan guiding block ini sudah nyambung dengan pedestrian milik Pemkot. Jadi mulai pertama datang, kaum rentan dan disabilitas terutama untuk tunanetra itu sudah bisa jalan masuk ke pengadilan, ke halaman pengadilan. Ya, jadi ini Mbak Gista, ya, guiding block ini nanti sampai ke ruang 1, jalur yang ke kiri ini ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian yang satu lagi untuk tamu pengadilan, ada jalur tersendiri. Nah, ini nanti sudah akan dipandu. Ini teman kami
security Bapak Marsudi. Beliau sudah punya keahlian, sudah dididik oleh kantor Pengadilan Agama Jakarta untuk memberikan layanan, memberikan penjelasan. Apabila kamu itu perempuan, ditawarkan untuk parkir di tempat parkir khusus wanita. Kalau mau di situ. Kalau ada kesulitan untuk parkir, beliau yang memarkirkan. Jadi semua sudah bisa memberikan layanan termasuk mengoperasikan mobil. Kemudian untuk disabilitas sudah disiapkan juga Mbak Gista, pemirsa, tempat parkir khusus disabilitas. Ini ada 2 tempat, ya, sengaja dibuat agak lebar karena biasanya ada boncengan sampingnya, gitu ya. Ada boncengan samping sespan itu. Kemudian ini untuk mobil. Lokasinya memang diletakkan di sini karena areal depan ini adalah areal untuk tamu dan pencari keadilan. Dan ini adalah akses terdekat dengan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, nanti Bapak security ini akan menanyakan keperluannya apa. Kalau beliau mau sebagai tamu pengadilan akan diarahkan ke sana. Kalau beliau mau berperkara diarahkan ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat yang ke tamu dulu ya, ke tempat tamu. Sudah disiapkan bidang miring. Oh, sudah ada remnya ya, ada Pak? rem. Bidang miring ini untuk penyandang yang memakai fasilitas kursi roda, ya. Jadi ini rem ini sudah standar internasional, ya, dengan ketinggian kemiringan 6 derajat dan hand rem untuk bidang miring ini itu dengan ketinggian 80 cm. Sudah disesuaikan. Ya, ini standar internasional seperti itu. Nah, kemudian sudah disiapkan juga pintu otomatis. Ya. Ini pintu otomatis, dia bisa membuka sendiri sehingga kaum rentan dan disabilitas tidak perlu membuka sendiri. Sudah ada sensor otomatis. Sudah ada sensornya. Untuk kursi roda juga bisa langsung masuk, Ya. Pak, tanpa Sudah bisa langsung masuk. Ya, tanpa dia harus membuka, ya. Ya, ayo kita masuk. Nah, ini petugas resepsionis, ya. Ini Mbak Heni, beliau sudah dibekali keahlian khusus untuk menyapa, untuk berbicara kepada kaum disabilitas, mungkin tunarungu atau apa, beliau sudah bisa dengan bahasa isyarat itu, sudah siap. Dan tadi yang pertanyaan Mbak Gista sudah kita siapkan untuk kursi roda, ya. Ini untuk yang kesulitan untuk berjalan, ya. Sudah disiapkan. Ya. Petugas yang di depan tadi, security itu biasanya ada 2 orang, ya. Satu kalau ada tamu beliau yang mengantarkan, termasuk apabila butuh kursi roda. Dari mobil sana itu sudah langsung dijemput, disiapkan kursi roda itu. Sudah disiapkan kursi roda, kemudian kursi roda itu akan beliau dorong, ya, sampai masuk ke sini sampai ke tujuan. Berarti petugas secara aktif Secara mendampingi aktif, pihak ya. untuk mengakses ke sini. tanpa diminta. Kemudian untuk teman disabilitas yang netra, ya, itu akan ditawarkan apakah perlu bantuan atau tidak. Kalau perlu bantuan sudah disiapkan lengan, teman netra itu nanti akan langsung memegang lengan petugas. Berarti didampingi sampai mengakses. Ya. Ini untuk tempat pelayanan untuk tamu. Ayo kita keluar lagi. Ya, betul. Ya. Kemudian kita sekarang mau menuju kemana lagi, Pak? Ya, kita melihat layanan yang ke arah para pihak pencari keadilan, yaitu di PTSP, ya, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini untuk guiding blocknya sudah disiapkan. Ini guiding block ini yang saya jelaskan tadi di depan itu dari pedestrian nanti langsung masuk sampai ke ruang sidang. Oh, berarti menyambung Nyambung. sampai ke ruang sidang. Ya, sampai ke ruang sidang. Jadi beliau akan menyambut para tamu, para pihak, ya, pencari keadilan, keperluannya apa, atau perlu penjelasan apa bisa beliau jelaskan. Kalau dia memang penyandang disabilitas harus dibantu untuk jalan dan pakai peralatan, beliau siap membantu, ya. Mari kita masuk. Ini juga pintunya otomatis, ya. Diberikan kemudahan untuk para tempat pengadilan, ya.
memasuki ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP ini, nanti kita langsung disambut oleh beliau, Mas Wira Hadi Kusuma, ini sebagai duta layanan yang beliau akan memberikan arahan harus kemana para pihak itu. Kalau beliau penyandang disabilitas atau kaum rentan, langsung diarahkan ke loket prioritas ini. Ini loket prioritas ini untuk mereka tanpa antrian, kecuali antrian di antara mereka. Nah, ini sudah ada papan untuk braille-nya ya. Buku-buku yang pakai huruf braille juga sudah disiapkan undang-undangnya. Dan ini petugas Mbak Yolanda Fiorentina, beliau sudah mempunyai kemampuan keahlian ya untuk berkomunikasi dengan teman tunarungu bicara. Biasanya langsung disambut oleh beliau. Silakan Mbak Yolanda. Selamat datang di Pengadilan Pengadilan Agama Yogyakarta. Ya. Nama saya Yolanda Yolanda. Nama Bapak siapa? Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Apakah Bapak sudah pernah datang ke sini sebelumnya? Ya. Jadi begitu sobat pengadilan ya. Sudah mesti disapa selamat datang di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pakai bahasa isyarat begitu ya. Terima kasih Mbak Yolanda. Selain tempat antrian prioritas yang kami jelaskan tadi, masih ada lagi satu ya, yaitu pojok kaum rentan. Ada ini ruang tunggu khusus ya, Pak? Ruang tunggu khusus ya. Sangat mungkin ya, sangat mungkin pihak itu datang dalam keadaan capek, terus beliau langsung duduk di sini. Ini tidak apa-apa. Kaum rentan itu ibu hamil bisa, orang yang sudah sepuh bisa, dan penyandang disabilitas. Nanti duta layanan itu, ya, duta layanan akan menghampiri beliau-beliau ini, menanyakan keperluannya itu apa. Kalau keperluannya mau mendaftar perkara, mau membuat gugatan atau informasi pengadilan, nanti akan diarahkan petugas pos Bakum itu yang datang ke sini. Jadi beliau tidak usah ke tempat layanan prioritas tadi. Jadi beliau langsung duduk di sini, petugas pos Bakum yang akan datang. Kalau dia butuh buat gugatan, disinilah dibuatkan gugatan. Berarti petugas dari Pengadilan Agama Yang mendatangi. yang aktif memberikan pelayanan, Ya. mendampingi para pihak secara langsung. Ya. Jadi seperti itu. Jadi duduk di sini saja, tidak ada tempat duduk untuk kaum rentan dan disabilitas. Kembali lagi ke guiding block. Guiding block ini akan masuk sampai ke ruang sidang. Sekarang kita lihat ruang sidang 1. Ini ada fasilitas sidara ya, sidang tanpa suara. Langsung Ya. masuk ke Ruang sidang ya, 1 Pak? ya. Sobat pengadilan ya, jadi kita lihat bersama, kita sudah berada di ruang sidang 1. Ruang sidang 1 ini sudah dilengkapi fasilitas berupa ruang sidang tanpa suara. Ya, atau dinamakan sidara. Ini khusus ya, diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tunarungu wicara. Bisa kita lihat langsung fasilitas apa yang ada di sini. Jadi sudah disiapkan untuk para pihak ini ya. Ini tempat tergugat, sana penggugat. Ini sudah disiapkan perangkat komputer ya. Ada keyboardnya. Kemudian untuk seluruh untuk majelis hakim dan panitera pengganti juga sudah disiapkan ya, pemirsa, sobat pengadilan, sudah disiapkan perangkat komputernya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Para pihak dan majelis hakim itu akan berkomunikasi seperti chatting. Berarti melalui aplikasi seperti itu ya, Pak? Iya, seperti chatting. Kalau beliau tidak bisa, ya, teman tunarungu wicara, nanti petugas duta layanan itu akan mendampingi. Akan didampingi langsung. Akan didampingi langsung. Untuk menggunakan perangkat ini. Iya, benar. Jadi dia langsung chatting, akan ada pertanyaan dari majelis hakim, di sana diketik nama saudara siapa, ditulislah di sini nama saya si A.
yang tampil di layar komputer di sini akan tampil di seluruh hakim, akan tampil juga di komputer penggugat, dan akan tampil di sini. Ya, manakala ada sidang yang terbuka untuk umum, itu akan kelihatan semua, tulisan itu akan kelihatan. Kelebihannya apa? Para pihak itu bisa mencurahkan isi hatinya itu bebas. Komunikasinya langsung, tidak seperti kalau dia pakai penerjemah, ya kadang tidak lancar, terlalu lama. Kalau ini langsung bisa dibaca oleh semua pihak. Ya. Kemudian kalau sudah selesai sidang itu dibacakan putusan, putusan itu akan tampil di sini. Ditampilkan di komputer, ya, di komputer penggugat, tergugat, dan layar ini. Ini untuk sidang terbuka untuk umum, ya, pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum itu akan bisa dilihat oleh semua yang hadir. Jadi itulah fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Ya. Dan fasilitas ini, Mbak Agista, sudah diapresiasi oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2023 yang beliau datang khusus ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melihat fasilitas Hidara ini. Berarti ada testimoni langsung. Ada testimoni langsung. Ya. Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung, ya. Langsung testimoni berupa apresiasi dan supaya ini bisa dicontoh oleh pengadilan yang lain. Sepertinya baru ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, ya, Pak? Sepertinya begitu. Pada bulan Agustus 2023 itu baru ada. Luar biasa sekali. Jadi kita memang berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik, bisa diakses oleh semua pihak. Kita masih bisa melihat yang lain, ya. Masih ada lagi. Masih ada fasilitas masih khusus banyak. lainnya. Ya, masih banyak. Ayo. Selanjutnya kita kemana, ya, Pak? Ya, Mbak Agista, kita ke layanan umum, ya. Ini toilet untuk disabilitas. Jadi ini ada dua jalur, ya. Toilet umum ini untuk para pihak secara umum, dan toilet disabilitas. Ini sudah ada tulisannya dalam bentuk yang sangat jelas, ya. Kemudian ini sudah dibedakan. Ya, benar. Ini toilet disabilitasnya bisa dilihat, ya. Sudah ada handrailnya. Sudah ada handrailnya, ya. Ini dan ini sudah dibuat agak pendek, ya, karena ada disabilitas yang memang tidak seberapa tinggi. Keran-keran kalau memang mau wudhu atau cuci kaki, cuci tangan, ini sudah dibuat pendek. Disesuaikan. Kaca ini juga sudah pendek, ya, tidak terlalu tinggi. Nah, untuk toiletnya ini memakai pintu sliding, ya, pintu dorong. Jadi tidak pintu yang swing begini, karena itu akan kesulitan, ya, para pihak itu kalau mau membuka. Jadi ini memang pakai pintu sliding. Kepada disabilitas yang mau ke toilet, mereka itu bisa didampingi oleh duta layanan sampai di depan sini. Bisa Ya, dibantu. dibantu. Ya. Kemudian ini sudah khusus, ya, ukurannya. Ayo silakan masuk, Pak. Bisa untuk masuk kursi roda juga. Cukup. Aksesnya bisa. Cukup. Ya, Pak? Iya. Di dalam ini kursi roda bisa manuver, muter. Ya. Jadi tidak masuk kemudian muncul lagi, tapi dia mau keluar muter itu bisa. Railingnya semua pendek, ya. Ini ada panic button. Panic button ini tujuannya untuk apa, Pak? Nah, ini tombol emergency manakala ada kesulitan, kebingungan, atau sesuatu yang dia butuh pertolongan, ini bisa dipencet. Nanti petugas itu akan datang dan memberikan pertolongan. Ada alarm, ya. Ini juga sudah ada ini untuk pegangan, ya. Nah, ini untuk toiletnya, Mbak Agista dan Sobat Pengadilan. Kemana lagi kita? Ya, masih ada 3 fasilitas lagi, ya. Ini fasilitas untuk ruang laktasi dan ruang kesehatan. Untuk ibu menyusui. Untuk ibu menyusui, ya, supaya lebih terjaga privasinya. Untuk istirahat, ya. Barangkali ada yang sakit, ya, di sini. Kemudian kalau perlu tenaga kesehatan, ya, pemirsa Sobat Pengadilan, kita sudah ada kerjasama dengan rumah sakit di sebelah, rumah sakit Evilens. Nanti kita telepon, dokternya akan datang ke sini. Kalau memang sampai memerlukan pertolongan.
Kemudian ini ruang laktasi. Nah, Ada kulkas khusus ya Pak ini? Ya, sudah ada kulkas khusus. Ini apa fungsinya kulkas ini? Ini untuk menyimpan air susu. Barangkali sudah dipumping, kemudian untuk penyimpanan untuk dipakai berapa jam ke depan, disimpan dulu di sini. Ini sudah disiapkan. Ini standar, harus ada ruang laktasi itu disiapkan kulkas untuk menyimpan air susu itu. Untuk tempatnya menyusui disiapkan ini, tempat duduk untuk menyusui, tempat duduk yang nyaman. Sudah disiapkan juga, ya, sudah disiapkan juga untuk barangkali mau ibadah, ya, untuk mukena dan sarung, kemudian sajadah. Kemudian alat pumping, ya, ini Mbak Agista. Kemudian pampers sudah disiapkan dan itu bisa dipakai free, ya, pampers itu free. Kemudian ini sudah disiapkan juga untuk tempat tidurnya, barangkali capek mau ditidurkan bayi itu, dan sudah ada toilet khusus. Ya, ini toilet khusus untuk pengunjung yang ya, ibu hamil atau yang sedang ibu hamil atau yang sakit. Ya, ini ada toilet khusus. Pak Jo, ini Ya. fasilitas apa lagi ya Pak? Alphard ini. Ya. Ini fasilitas Alphard, anjungan layanan cepat. Jadi ini diciptakan terinspirasi dari pada saat masa pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Jadi inovasi Pengendalian Agama Yogyakarta itu menginginkan supaya tidak ada penumpukan pihak dalam mengambil produk pengadilan seperti akte cerai, dengan putusan dan lain sebagainya. Jadi ini ada tulisannya anjungan layanan cepat atau Alphard. Ini semacam drive-thru ya Mbak ya. Nah, semacam drive-thru. Jadi untuk mengambil produk pengadilan seperti akte cerai, dengan putusan. Jadi para pihak itu datang tanpa turun dari kendaraan. Yang naik motor pun tidak turun, tidak apa-apa. Tinggal menunjukkan identitas, ya. Sebelumnya sudah menghubungi lewat WA admin. Maksudnya berarti harus menghubungi. Ya, menghubungi WA admin supaya disiapkan layar produk pengadilannya. Kemudian bisa melalui Google Form yang sudah dicantumkan dalam website Pengadilan Agama di Jakarta. Menunjukkan identitas, kemudian para pihak diberi produk pengadilan. Kalau misalkan ini yang mengambil bukan pihaknya langsung, apakah bisa diwakili? Bisa diwakili dengan surat kuasa. Seperti mengambil produk pengadilan biasa yang di loket biasa itu. Cuman ini loketnya ada di sini. Ini sangat efektif saat itu untuk mengurangi kerumunan, menghindari penularan. Untuk sampai saat ini masih digunakan ya Pak Bobi? Sudah jarang, walaupun ada tapi jarang. Bapak, selanjutnya Ya. kita akan kemana Bapak? Ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ada mobil layanan keliling yang disingkat MOLI. Ya, ini kita lihat di sini ya. Itu untuk apa Pak? Mobil MOLI ini, mobil layanan keliling itu untuk memberikan layanan kepada para pihak atau siapa saja yang mau datang ke Pengadilan Agama Yogyakarta tetapi ada kesulitan, entah dia kaum rentan, entah sudah sepuh, ibu hamil ya yang kesulitan, atau teman disabilitas, itu bisa seperti Alphard itu, bisa WA ke admin Pengadilan Agama Yogyakarta atau melalui Google Form yang sudah dicantumkan di website Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian kita jemput, ya. Jadi tidak hanya pihak yang berperkara saja, saksinya boleh atau siapa yang mau mengajak keluarganya untuk datang ke sidang pengadilan itu kita jemput dan kita antar pulang kembali. Yang jelas kita mudahkan mereka untuk mengakses Pengadilan Agama Yogyakarta. Jadi ini bentuk layanan antar jemput. Antar agar jemput. Para pihak bisa Ya. dengan mudah mengakses Benar. dan mendatangi Benar. pengadilan. Tanpa biaya. Oh, gratis. Gratis semuanya layanan. tanpa dipungut biaya. Ya, jadi sobat pengadilan, ini layanan antar jemput free tanpa biaya untuk para pihak atau siapa saja yang ingin hadir ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Tinggal WA atau
di Google Form website Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan itu tidak hanya untuk pihak yang berperkara saja. Tidak hanya pihak yang berperkara, Ya, saksi. tapi bukan orang umum juga yang ingin datang ke sini. Artinya pihak itu ada keluarga yang ingin melihat sidang. Monggo, enggak apa-apa. Itu nanti kita fasilitasi. Bapak, untuk yang terakhir kali ini, tadi kan kita sudah bahas mengenai pelayanan baik itu sarana maupun prasarana yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memenuhi segala fasilitas bagi penyandang disabilitas maupun itu kaum rentan. Saya mau tahu apa sih tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri dengan menyediakan itu, tujuannya apa dan harapannya? Ya, baik Mbak Agista dan sobat pengadilan semua. Pengadilan Agama Yogyakarta menyediakan semua sarana dan prasarana ini adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak. Pihak yang berperkara, pihak yang ada keterbatasan atau tidak, ya, kaum rentan, disabilitas atau yang tidak ada keterbatasan, ataupun para tamu untuk bisa mengakses Pengadilan Agama Yogyakarta dengan baik dan mudah, dengan pelayanan yang ramah dari kami, pelayanan yang excellent dari kami. Dan Pengadilan Agama Yogyakarta ingin mewujudkan sebagai pengadilan inklusi, ya, pengadilan yang bisa diakses oleh semua pihak. Alhamdulillah tahun 2023 Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima penghargaan juara nasional untuk pelayanan terbaik terhadap kaum rentan dan disabilitas dari Kemenpan RB. Kemenpan RB langsung ya Pak? Langsung. Tingkat nasional. Ya. Begitu Mbak Agista. Keren sekali ya Pak upaya Oke. Pengadilan Agama dalam berinovasi, melakukan pelayanan yang excellent, yang terbaik untuk semua pengguna layanan, terutama bagi penyandang disabilitas. Baik, mungkin itu saja Bapak. Ya. Terima kasih banyak untuk Oke. waktu dan juga informasinya bagi kami semua. Semoga semua informasi ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi para penyandang disabilitas. Dan semoga informasi ini dapat mudah diakses sehingga masyarakat menjadi lebih tahu Ya. apa sih inovasi yang sudah tersedia di Pengadilan Agama. Oke. Amin. Baik sobat pengadilan, itu tadi informasi dan juga sharing tentang upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mewujudkan pengadilan yang inklusi bersama Bapak Johari. Semoga semua informasi tersebut dapat bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman semua, khususnya bagi penyandang disabilitas. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami berikan informasi. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.